Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Sebelum memulai presentasi kami, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Diki Stephen Kakero dengan NIM 33122-137. Perkenalkan, nama saya Santalia Maria Deo dengan NIM 33122-113. Perkenalkan, nama saya Serli Cilujiwadu dengan NIM 331222123. Dan saya Emerencia Lalo dengan NIM 331221114. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil materi kami. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai materi inti kami, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul kami. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya setiap individu itu diberi pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Namun, terkadang kita sebagai manusia ini bingung untuk memilih antara satu pilihan atau pilihan yang lain. Nah, dan manusia itu biasanya memilih pilihan yang sudah pasti. Tetapi ada juga manusia-manusia yang memilih lebih baik pilih yang ada harapannya dibandingkan sesuatu yang pasti. Nah, ini yang disebut sebagai paradoks. Nah, lalu, paradoks rasionalisme dalam pengambilan keputusan ini merupakan keputusan yang diambil antara harapan atau rasionalisme seseorang dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan, di mana seseorang ini akan lebih memilih harapan daripada prinsip-prinsip rasionalitas. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 paradoks dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada the Alliance paradox, yang kedua ada Albergen's paradox, dan ada intransivitas, dan yang keempat ada preference reversal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai the Alliance paradox. Jadi teman-teman, the Alliance paradox ini adalah kita sebagai pengambil keputusan atau sebagai pembuat keputusan itu kita lebih cenderung akan memilih sesuatu yang pasti seperti yang saya jelaskan di latar belakang tadi. Namun ada tanda kutip di sini, yaitu jika kita dihadapkan dengan harapan, maka pembuat keputusan atau kita tadi ini akan memilih harapan yang lebih besar walaupun tingkat kegagalan itu relatif tinggi. Jadi kita ketahui bahwa walaupun sudah ada sesuatu yang pasti, tetapi ketika kita dihadapkan kepada sesuatu pilihan yang mempunyai risiko yang sama, maka kita akan lebih memilih sesuatu harapan yang lebih besar walaupun risikonya itu lebih tinggi. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan contoh ilustrasi agar teman-teman lebih paham mengenai the Alliance paradox ini. Baik, di sini ada 2 ilustrasi, yaitu ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Di ilustrasi 1, di sini coba kita perhatikan ada alternatif A dan alternatif B. Nah, pada alternatif A ini kita mempunyai peluang 100% untuk mendapatkan 500.000. Sedangkan alternatif B itu kita hanya memiliki peluang 39% untuk mendapatkan 800.000 dan 90% mendapatkan 300.000, lalu ada 10% mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, karena pilihannya ini pada ilustrasi pertama ada sesuatu yang pasti, yaitu pada alternatif A yang 100% kita akan mendapatkan 500.000 ini, maka kita sebagai manusia akan memilih sesuatu yang pasti. Nah, sesuatu yang pasti ini kita pasti akan memilih alternatif A. Namun, ketika kita dihadapkan pada pilihan yang mempunyai risiko, maka kita akan memilih harapan yang lebih besar dengan tingkat risiko juga yang lebih besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi kedua. Yang pertama ada alternatif A 80% untuk mendapatkan 300.000, 15% untuk mendapatkan 100.000, lalu 10% untuk tidak mendapatkan apa-apa atau mendapatkan 0 rupiah. Lalu pada alternatif B ada 20% untuk mendapatkan 1 juta, 80% tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pada alternatif A, kemungkinan besar ketika kita memilih alternatif A, maka kita akan mendapatkan 300.000. Namun pada pilihan B atau alternatif B, itu kita cuma punya sedikit peluang, yaitu 20% untuk mendapatkan 1 juta. Dan sangat berisiko untuk untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, antara alternatif A dan alternatif B, yang pastinya kita akan memilih di sini untuk paradoksnya ini pasti kita akan memilih alternatif B. Mengapa? Karena tingkat harapannya lebih tinggi daripada kita memilih alternatif A hanya mendapatkan 300.000 walaupun tingkat
keberhasilannya 80%, tetapi karena alternatif B tingkat harapannya lebih besar yaitu 1 juta, perbandingan antara 1 juta dan 300.000 itu 700. Jadi kita akan mendapatkan lebih banyak walaupun peluangnya itu sangat kecil, tetapi paradoksnya ini kita akan lebih memilih yang 20% itu, yaitu alternatif B pada ilustrasi kedua. Jadi kesimpulannya, paradox alliance ini itu mau menunjukkan bahwa orang akan cenderung menghindari resiko ketika mereka diberi pilihan yang melibatkan kepastian. Sama seperti tadi ilustrasi kedua. Ilustrasi pertama, tetapi mereka akan mencari atau memilih resiko ketika mereka diberi pilihan yang melibatkan resiko yang lebih besar. Itu tadi yang pada ilustrasi kedua. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai Albergans paradox. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Albert paradox. Jadi sebelum saya menjelaskan Albert paradox, saya akan menjelaskan kepada teman-teman ilustrasi dari Albert paradox. Jadi teman-teman akan diberikan pilihan untuk bermain kedua jenis taruhan, yang dimana kedua jenis taruhan ini melibatkan bola-bola dalam sebuah ember. Jadi saya misalkan taruhan A dan taruhan B. Taruhan A ini peluangnya diketahui itu seperti ember dimasukkan 50 bola merah dan 50 bola hitam. Nah, untuk peraturannya, teman-teman akan menang jika berhasil memilih bola merah dan akan kalah jika memilih bola hitam. Untuk taruhan B, peluangnya tidak diketahui. Jadi 100 bola diisi dalam ember, tetapi jumlah bola merah dan hitamnya tidak diketahui. Dan untuk peraturannya sama seperti taruhan A, yang dimana teman-teman akan menang jika berhasil memilih bola merah dan akan kalah jika memilih bola hitam. Jadi kesimpulan dari Albert paradox ini, kebanyakan orang jika diberi pilihan, mereka akan memilih taruhan A, yang dimana peluangnya diketahui karena mereka merasa lebih nyaman dan jelas dengan peluang dibandingkan taruhan B. Nah, jadi ini adalah contoh dari paradoks Albert, yang dimana orang-orang akan memilih pilihan dengan resiko yang diketahui dibandingkan pilihan dengan resiko yang tidak diketahui, meskipun secara teoritisnya sama. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai intransivitas. Intransivitas adalah dimana dalam suatu pengambilan keputusan yang rasional. Intransivitas berarti bahwa preferensi seseorang tidak selalu konsisten. Misalnya jika seseorang lebih memilih A dibanding B dan B dibanding C, yang seharusnya secara logis ia juga memilih A dibanding C. Namun dalam beberapa situasi preferensi menjadi tidak konsisten. Contohnya dalam sebuah kantor, dalam perekrutan karyawan, jika perbedaan IQ antara dua pelamar lebih dari 10 poin, pelamar dengan IQ tertinggi yang akan dipilih. Namun, jika perbandingan IQ kurang dari 10 poin, maka pelamar dengan pengalaman kerja yang lama yang akan dipilih. Akibatnya, bisa terjadi situasi di mana pelamar A lebih disukai dibanding B karena IQ-nya lebih tinggi. Dan B lebih disukai dibanding C karena pengalaman yang lebih lama. Tetapi C justru lebih disukai dibanding A jika dibandingkan secara langsung. Hal ini menunjukkan bagaimana keputusan dapat menjadi transif, yang menentang asumsi bahwa manusia selalu rasional dalam memilih keputusan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preference reversal. Preference reversal merupakan keadaan di mana seseorang membuat keputusan atau memilih opsi secara berbeda tergantung pada bagaimana pilihan itu disajikan atau diukur. Misalnya, jika seseorang menilai suatu pilihan secara terpisah, maka orang tersebut kemungkinan besar akan memilih opsi A. Namun, jika seseorang menilai suatu pilihan
secara bersamaan atau berdampingan, maka kemungkinan besar orang tersebut akan berubah pikiran dan memilih opsi B. Contoh kedua, ketika di mana seseorang diminta untuk memilih antara dua lotre, orang sering memilih lotre dengan peluang menang yang lebih tinggi, tetapi hadiahnya lebih kecil. Namun, ketika diminta menetapkan harga lotre untuk dijual, maka seseorang itu sering memberikan harga lotre yang lebih tinggi kepada lotre dengan hadiah yang lebih besar, tetapi memiliki peluang yang lebih kecil. Nah, teman-teman, di sini preference reversal itu menunjukkan bahwa orang cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan dan memilih opsi yang lebih mudah dibandingkan opsi yang lebih sulit. Fenomena ini memperlihatkan bahwa preferensi manusia itu tidak selalu konsisten dan dapat berubah tergantung pada cara informasi yang disajikan ataupun cara nilai yang diukur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri.